春彦の好きな子っているの？ Harem biasanya kita kenal sebagai salah satu genre dalam sebuah karya anime atau manga buatan Jepang. Harem sendiri selalu diidentikan sebagai suatu situasi di mana seorang karakter cowok, dan biasanya ia adalah seorang main karakter atau karakter utama yang dikelilingi oleh para gadis-gadis cantik yang memperebutkannya. Begitulah gambaran situasi harem. Tapi tahu gak, kalau ternyata harem itu diambil dari budaya kerajaan Islam di Timur Tengah, atau lebih tepatnya adalah tradisi kekhalifahan Turki Utsmani. Harem sendiri adalah sebuah bangunan besar yang berfungsi sebagai tempat pemingitan bangsawan wanita, keluarga wanita, dan para selir milik sultan, yang sudah pasti sangat tertutup dan tidak diperbolehkan dimasuki oleh sembarang orang, apalagi para pria. Ruangan ini sangat tertutup dan juga dijaga dengan ketat oleh para pengawal kerajaan, atau yang biasa disebut Qasim. Yang tinggal di sini hampir semuanya adalah berhubungan dengan sultan. Mulai dari permaisuri, selir, ibu mertua, hingga anak-anak. Sultan dan keluarga sultan yang belum balik pun ditempatkan di sini. Jumlahnya pun sangatlah banyak. Bisa mencapai puluhan atau lebih. Sehingga suasana di dalamnya sangatlah ramai dan bebas. Dikatakan bebas karena tidak adanya para kaum pria di sini, sehingga para kaum wanita bisa bebas mengenakan pakaian apapun yang mereka mau. Harem sendiri berasal dari kata haram yang mendapatkan adaptasi aksen bahasa Turki. Haram berarti terlarang. Maksudnya, bangunan ini terlarang dimasuki oleh kaum pria. Saking terlarangnya, sampai-sampai tak ada satupun celah dari bangunan ini yang bisa kita gunakan untuk mengintip ke dalamnya. Di dalam bangunan ini emang bisa dibilang sudah bagaikan surga tersendiri. Fasilitas mewah, tempat tidur nyaman, sarana penunjang selalu disediakan khusus oleh negara. Tak jarang sang sultan pun bahkan rela menganggarkan kas militer negara hanya untuk memberikan fasilitas yang nyaman untuk para penghuni harem ini. Hal ini bisa digambarkan dengan jelas pada manga bergenre shoujo yang berjudul Yume no Shizuku Kin no Torikago, di mana manga ini menceritakan tentang kisah nyata seorang mantan budak sekaligus permaisuri sultan paling berpengaruh dalam sejarah kekhalifahan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Sulaiman, yaitu Hurrem atau Roxelane. Manga karangan Shinohara ini dengan sangat detail memperlihatkan keseharian para penghuni harem dan kisah lengkap salah satu perempuan paling berpengaruh dalam sejarah kesultanan itu. Diceritakan bahwa Hurrem adalah seorang wanita yang lahir di Polandia. Suatu hari ia diculik oleh pasukan Tartar dan dijual di pasar budak. Nasib baik menghampirinya ketika kekhalifahan Ottoman membelinya. Lalu ia dijadikan sebagai salah satu selir di lingkungan istana. Ia pun ditempatkan di lingkungan harem. Roxelane sendiri sangat terkenal dalam sejarah karena getol dalam bidang politik dan memainkan peran politik di istana, menjadikan ia menjadi salah satu selir favorit Sultan Sulaiman. Sehingga dengan otomatis menaikkan kastanya dari hanya sebagai selir biasa menjadi seorang permaisuri yang menjalankan peran penting dalam hal politik dan hubungan bernegara. Sehingga pada masa depannya dia jugalah yang menjadikan keturunannya menjadi perebut tahta kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani setelah meninggalnya Sulaiman. Di manga itu sendiri diperlihatkan visualisasinya bahwa ketika pertama kali ia masuk ke harem, ia langsung diberikan pakaian yang mewah dari sutra.
lalu mandi dengan layanan oleh para pelayan yang juga seorang wanita. Di dalam sana ternyata memiliki hierarkinya sendiri. Bahkan setiap kasta memiliki porsinya sendiri-sendiri. Kasta paling tinggi sudah pasti adalah ibu suri atau ibunya sultan. Lalu permaisuri, setelah itu para selir dan istri dari kalangan budak. Lalu para pelayan, dan yang paling terendah adalah para pelayan. Semua posisi mereka itu bisa berubah, kecuali tentunya adalah posisi permaisuri dan ibu sultan yang tidak mengalami perubahan. Pihak barat selalu mengidentikan praktek harem adalah sebagai sebuah penindasan perempuan dan praktek pemuasan seksual sultan semata. Padahal pada praktiknya, harem adalah lebih sebagai sebuah praktik menyelamatkan para keluarga sultan yang dianggap berharga. Kenapa mereka dilindungi? Karena mereka dianggap berharga dan mereka dilindungi dari pelecehan dan pengaruh yang membahayakan. Jika kita bisa membandingkan, mungkin harem ini bisa diibaratkan seperti layaknya gerbong wanita di zaman modern saat ini. Tak hanya itu, persaingan dan saling sikut antara penghuni harem layaknya yang terjadi dalam gerbong wanita pun juga terjadi. Perbedaannya adalah, persaingan di dalam harem ini lebih kepada untuk mendapatkan perhatian lebih dari sang sultan. Berbeda dengan gerbong wanita yang lebih kepada untuk memperebutkan tempat duduk. Dan kalau kalian tahu, ternyata praktek harem ini bukan hanya dilakukan oleh kerajaan Islam aja. Di zaman dinasti Sasania masih berkuasa di Persia, sang raja angkuh bernama Khosrau atau Kisra II, ia memerintahkan pasukan kerajaan untuk mengambil beberapa wanita cantik di wilayah kekuasaannya untuk dimasukkan ke dalam haremnya. Tak kurang dari 3.000 wanita cantik dimasukkan ke dalamnya. Namun setiap tahun ia mengatakan bahwa ia menawarkan kebebasan disertai perbekalan beberapa harta. Namun yang anehnya adalah banyak para wanita ini menolaknya dengan tegas, dengan alasan mereka telah nyaman hidup di lingkungan istana beserta kemewahan yang mereka dapatkan. Dalam sejarah, memang benar bila para penghuni harem ini bisa dikatakan sebagai wanita-wanita pilihan. Selain para budak yang menjadi selir raja, ada pula para penghuni harem ini adalah merupakan anak dari para penguasa lokal yang dikirim sebagai hadiah dan akhirnya dijadikan selir oleh sultan. Mengapa mereka dikirim ke istana? Karena itu sebagai tanda kesetiaan para raja-raja yang memerintah penguasa lokal. Namun tentu saja di balik semua itu adalah adanya sebuah praktik untuk mendapatkan warisan, baik kehormatan maupun harta dari sang raja. Dari kisah sang raja Kisra di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa para wanita itu pada dasarnya adalah materialistis. Jadi jangan heran kalau ada wanita itu materialistis. Ini bukanlah sebuah hinaan atau ejekan, namun pada realitanya adalah seperti itu. Selain matre, wanita juga adalah makhluk dengan tingkat sosialisasi yang tinggi. Coba kita lihat di lingkungan kita. Banyakkan mana antara ibu-ibu yang ngerumpi dengan bapak-bapak? Pastinya jawabannya adalah ibu-ibu. Dikutip dari situs liputan6.com bahwa wanita itu lebih banyak memiliki protein pidato dalam otaknya, sehingga interaksi wanita lebih bersifat verbal. Dan kebanyakan wanita lebih banyak menghabiskan waktu pembicaraannya dengan sesama wanita lain, alias ngerumpi. Ini adalah fakta ilmiah, di mana wanita itu lebih suka berkumpul dan berbicara daripada kaum pria yang justru bersifat sebaliknya. Pria bisa dikatakan lebih banyak berdiam diri dan bergumam dalam hati dibandingkan berbicara secara verbal. Dari fakta-fakta di atas bisa disimpulkan
mengapa Rasul mensunahkan bagi para pria yang telah mapan dan bergelimang harta untuk melakukan poligami? Karena selain guna menaikkan derajat para wanita, juga menyalurkan hobi para wanita yang sangat suka dengan kemewahan, baju bagus, dan harta berlimpah. Selain itu juga pastinya semua itu untuk memberi sebuah pelampiasan bagi wanita untuk bisa selalu berkomunikasi secara verbal sesama wanita dalam satu rumah tangga. Karena seperti yang saya telah sebutkan di atas, para wanita itu sangat suka sekali berbicara alias ngerumpi. So, sekian dulu video saya hari ini. Semoga mencerahkan pandangan kita tentang harem, dan semoga kita bisa lebih mengenal sejarah dari kerajaan Islam secara lebih utuh dan kompleks. Sekian dulu, Ega Golodung.